Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil kita masuk dalam kebaktian Minggu 7 Februari tahun 2021. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Kebaktian minggu ini kita alaskan dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Tuhan pencipta alam semesta, Ia yang memelihara, menjaga, dan memberkati semua ciptaannya. Dia pula yang memulihkan dan menyembuhkan yang terluka. Menyadari kuasa pemeliharaan Tuhan, memulihkan dan menguatkan percaya kita bahwa Ia setia menolong kita apapun pergumulan kita. Saat ini Dia yang mulia menyapa dan mengundang kita untuk duduk dalam perjamuan kudus sebagai tanda kasih-Nya yang nyata dalam roti dan anggur yang menyegarkan tubuh jiwa kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan Maha Pengasih, sebagaimana kami ada,
Kami datang sebagai orang berdosa, memohon pengampunan-Mu. Karena setiap isi hati kami, juga setiap pikiran dan perilaku hidup kami, tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Hanya oleh belas kasihan Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami beroleh pengampunan dan diselamatkan. Dan kini pulihkan dan perbaruilah hati dan hidup kami, agar di dalam terang Roh Kudus kami hidup dan memuliakan-Mu. Amin. Marilah kita menerima anugerah Allah sebagaimana tertulis dalam Mazmur 103 ayat 3 sampai dengan 5. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai, salam damai, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Kyrie Gloria. Ya Tuhan Allah, pemelihara alam semesta, Terpujilah Engkau yang setia memelihara kami. ya Tuhan Allah Maha Pengasih, Terpujilah Engkau yang setia mengasihi kami. ya Tuhan Allah sumber kekuatan kami, Terpujilah Engkau yang memberi kekuatan dalam kelemahan kami. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin.
marilah kita datang kepada Tuhan dalam doa. Ya Allah, Engkau yang telah menyertai dan menuntun kami, Engkau yang memelihara dan menjaga kami, maka kami bersyukur tak henti-hentinya kepadamu di dalam kebaktian saat ini. Roh Kudus-Mu yang akan menolong dan memampukan kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, serta menjadi pelaku-pelaku sabda kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 40 ayat 21 hingga 31. Allah di atas semua Allah. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang, Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga Ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tanggapan. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan diambil dari Mazmur pasal 147 ayat 1-11, dilanjutkan ayat 20c. Haleluya. Sungguh, bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Haleluya. Bacaan kedua. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 9 ayat 16-23. Hak dan kewajiban Rasul.
Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang lain, dan Yesus mengajar di kota-kota lain. Injil Markus 1 ayat 29 sampai dengan 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunanlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan
setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Dia. Waktu menemukan Dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, apa kabar? Biasanya setiap pertanyaan apa kabar akan dijawab kabar baik. Dan jika ingin yang tidak biasa, maka pertanyaan apa kabar akan dijawab luar biasa. Menanyakan kabar adalah menanyakan keadaan yang sedang terjadi. Jika keadaannya baik, dinyatakan kabar baiknya. Jika keadaannya sedang buruk, diungkapkan kabar buruknya. Sebab jika yang disampaikan tidak sama dengan keadaan yang sebenarnya, dapat disebut kabar angin, kabar bohong, yang istilahnya keren sekarang adalah hoax. Dalam era teknologi informasi seperti sekarang ini, kita banjir kabar. Sejak bangun tidur hingga mau tidur kembali di malam hari, kita dapat ditenggelamkan oleh beraneka ragam kabar dan berita. Mulai dari berita hiburan hingga berita konflik politik, mulai dari kabar yang terasa ringan hingga yang terasa berat, semua ada dan tersedia. Melalui media massa seperti televisi, radio, koran, majalah, dan sekarang sedang disemarakkan dengan media online, media sosial yang menawarkan lebih banyak lagi informasi yang diperlukan maupun tidak diperlukan. Di manakah peran kita sebagai gereja di tengah teknologi informasi sekarang ini? Saudara-saudara, dalam masa pandemi seperti ini, ternyata kita, gereja, telah ikut berperan di dalam era teknologi informasi dan memanfaatkannya. Orang-orang muda berkreasi melayani di gereja dengan menayangkan kegiatan ataupun kebaktian secara online, baik yang dilakukan secara live maupun rekaman. Dan ini hanya untuk menyebut satu contoh kecil saja yang dilakukan oleh kaum muda gereja kita. Tentu masih banyak lagi pelayanan yang dapat dikembangkan pada era teknologi informasi seperti sekarang ini. Paling tidak, gereja tidak akan hanya ditenggelamkan oleh banjirnya kabar informasi, melainkan kita juga memiliki panggilan untuk memberi pengaruh yang positif bagi dunia di sekitar kita. Mengapa? Karena memang sejak awal
panggilan gereja adalah untuk memberitakan, memberi kabar baik atau Injil. Terkait dengan memberitakan Injil, Injil Markus 1 ayat 38 mengungkapkan pernyataan Tuhan Yesus. Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Memberitakan Injil yang dimaksud di sini tentu bukan memberitakan secara harafiah Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Betul bahwa Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah nama-nama Injil. Namun jika itu yang dimaksud, tentu menjadi tidak sinkron. Karena pada waktu Yesus berkata, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes tentunya belum dicetak. Barulah beberapa lama kemudian Injil-Injil tersebut ditulis dan menceritakan, memberitakan karya, pekerjaan, tindakan yang dilakukan Tuhan Yesus. Yang dimaksud di sini, benar bahwa Injil Markus memuat dan memberitakan karya Yesus yang menyatakan Allah sebagai pemelihara dan penjaga ciptaannya termasuk manusia. Pada dasarnya, Injil yang berasal dari kata Yunani eu artinya baik dan angelion artinya kabar. Injil berarti kabar baik atau keadaan yang baik. Jadi, ketika Yesus berkata supaya di sana juga aku memberitakan Injil, artinya ia memiliki misi, tujuan untuk menghadirkan, mewujudkan keadaan menjadi lebih baik. Markus 1 ayat 29 sampai dengan 39 memuat tentang kisah perwujudan yang baik, yaitu ibu mertua Simon disembuhkan dari sakit demam. Kemudian ia kembali dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan perempuan pada umumnya waktu itu. Ia juga menyembuhkan banyak orang dan mengusir setan-setan. Ini semua untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah wujud kehadiran Allah yang memelihara dan menjaga umatnya, sekaligus menegaskan bahwa ia memiliki wibawa, otoritas ilahi. Singkatnya, ketika Tuhan Yesus memberitakan Injil, terdapat dua aspek. Yang pertama, menjadikan kabar atau keadaan menjadi lebih baik. Dan yang kedua, yang dilakukan itu bukan untuk tujuan meraih popularitas atau memegahkan diri, melainkan untuk menyatakan peran dan kehadiran Allah di tengah dunia. Saudara-saudara, menjadi jelas bahwa tindakan kebaikan yang mesti dilakukan oleh setiap kita sebagai gereja memang bukan untuk tujuan meraih simpati atau keuntungan bagi diri sendiri, atau dengan motivasi untuk memegahkan diri pribadi, sebagaimana tercermin dalam 1 Korintus 19 ayat 16 sampai dengan 23. Bahwa motivasi pelayanan untuk mewujudkan kabar atau keadaan menjadi lebih baik adalah untuk melakukan pekerjaan Allah dengan setia. Dan itulah yang menjadi panggilan kita. Panggilan untuk setia. Memberitakan Injil, mewujudkan keadaan menjadi lebih baik. Bukan dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan nyata. Memberikan pengaruh di sekitar kita, sehingga keadaan menjadi lebih baik,
sebagai perwujudan kehadiran Allah di tengah dunia. Tidak jarang pelayanan kita macet di tengah jalan, atau tidak selesai hingga sampai pada akhirnya. Mungkin salah satunya karena kita kehilangan tenaga, kehabisan energi. Kita merasa tidak dapat melanjutkan karya pelayanan, seperti kendaraan yang kehabisan bahan bakar. Energi adalah kemampuan kita untuk melakukan kerja. Dan ada banyak energi di sekitar kita. Energi matahari, angin, panas bumi, batu bara, nuklir, dan lain sebagainya. Sumber energi ini yang kemudian dapat menggerakkan pabrik mesin-mesinnya, kendaraan, dan menyalakan listrik sebagai penerang lampu dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ada satu sumber energi yang diperuntukkan agar kita dapat bergerak terus-menerus di dalam pelayanan, yaitu energi doa. Dan Yesus menjadikan doa dalam keheningan dan kesendiriannya sebagai sumber spiritualitas yang kemudian menjadi energi untuk melayani dan memuliakan Allah. Gereja yang memberitakan Injil adalah gereja yang bertindak dengan melayani orang lain, sekaligus menjadikan doa sebagai sumber kekuatan spiritualitasnya untuk memuliakan Allah. Tugas kita sebagai gereja bukan sekedar basa-basi menanyakan apa kabar, melainkan bertindak untuk mewujudkan keadaan kabar menjadi lebih baik. Amin. Atas firman Allah yang telah kita terima, marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan dari NKB 73 ayat pertama, Kasih Tuhanku lembut. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku pun nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak teringa dan ajaib benar, kasih besar. Marilah memperoleh iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita naikkan syukur dan syafaat kita. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Kiranya melalui sakramen ini, kami dimampukan untuk dapat memberitakan, mewujudkan kabar dan keadaan menjadi lebih baik, karena Engkaulah pemelihara dan penjaga kami. Kami mohon penyertaan-Mu untuk setiap kami yang masih merasakan kehilangan dan kedukaan akan Ibu Semirso yang telah Engkau panggil pada hari Kamis 28 Januari yang lalu. Demikian juga kami mohon kekuatan dan penghiburan-Mu untuk kami semua dan keluarga yang merasakan kehilangan Ibu Hermin Wahyujati. Kiranya penghiburan kekuatan daripada-Mu yang memampukan kami untuk terus melanjutkan kehidupan dan tidak tenggelam di dalam kesedihan. Kami mohon ya Bapa, akan setiap karya dan kasih-Mu yang akan terus memulihkan setiap kami yang mengalami sakit, rapuh di dalam hati kami maupun di dalam badan kami. Kami ingin serahkan Ibu Rika Wijayanti ke dalam tangan kasih-Mu yang memulihkan selama di dalam proses pengobatan dan perawatan. Engkau yang kami mohon hadir dan ikut serta meneguhkan, menegaskan, menegakkan semangat bagi Ibu Rika beserta keluarga. Bapa, kami mohon penyertaan-Mu untuk setiap sahabat-sahabat kami yang merayakan penyertaan-Mu melalui ulang tahun mereka dalam minggu-minggu ini. Ibu Susmiati, Ibu Arianti, Ibu Pinky Windihapsari Pranowo, Yeskiel Febri Widiat Moko, Bapak Gunarto Febrianto, Andreas Adi Prasetya Wiradharma, Ibu Ratna Dewi Andriani Wulandari, Ibu Yeni Siti Sundari, Ibu Irawati Surtini, Dr. Budi Setiawan, Yusa Lamhot, Bapak Yosafat Agung Nugroho, Rudito Haris Pratomo, dan sahabat-sahabat kami yang lain. Tambahkanlah sukacita, limpahan rezeki, hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih untuk setiap pemeliharaan-Mu yang boleh dirahasiakan oleh setiap mereka yang berulang tahun. Kami mohon berkat-Mu untuk gereja Tuhan di tempat ini, terlebih ketika akan memasuki masa awal Prapaskah ini. Tuhan berkati setiap panitia yang mempersiapkannya, demikian setiap kami jemaat Tuhan. Kami juga mohon berkat-Mu untuk setiap mereka yang melayani selaku majelis, pengurus komisi maupun pengurus blok. Tuhan berkati. Bapa, demikian juga ketika akan diselenggarakan sidang majelis gereja terbuka tanggal 16 Februari 2021. Tuhan, kami mohon Engkau hadir sehingga dapat merancang, melaksanakan program kegiatan yang hanya memuliakan nama-Mu untuk dapat mewujudkan kasih-Mu bagi dunia. Ya Allah, kami hendak memohon penyertaan-Mu bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau yang akan menuntun setiap mereka yang mengambil keputusan, melaksanakannya
untuk memajukan kesejahteraan bersama, untuk menjaga, memelihara kesehatan. Tuhan yang kami mohon, terus-menerus menolong setiap para pemimpin kami. Terima kasih ya Allah. Semuanya ini kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kini kita diberikan persembahan untuk mempersembahkan apa yang kita miliki. Ayat persembahan diambil dari Ibrani 13, ayat 15 dan 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur atas berkat anugerah dan setiap kebajikan yang Kau berikan. Engkaulah penyelenggara kehidupan, dan kami pun Kau pelihara dengan berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Kini terimalah ucapan syukur kami, terimalah persembahan kami yang telah kami persiapkan untuk menghormat-Mu, meski tidak sebanding dengan pemberian-Mu. Pun seluruh hidup kami kiranya Tuhan berkenan memakai menjadi saluran berkat bagi sesama, sehingga ada keseimbangan, ada kasih, karena kami saling berbagi. Berkatilah para majelis yang mengelola persembahan, dengan hikmat-Mu mereka mengelola dengan tepat. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus adalah peristiwa untuk merayakan kasih Allah bagi kita. Sebagaimana menjelang malam Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu." Sakramen perjamuan mengandung maksud makanan dan minuman. Roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus, mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan manusia. Perayaan sakramen perjamuan mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya adalah keluarga Allah. Sakramen perjamuan mengingatkan kita pada perjamuan yang sempurna
di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Sakramen perjamuan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus hingga Ia datang kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari sekali lagi kita menguji diri dalam saat hening sejenak. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berdosa dan dengan kekuatan sendiri tidak mampu melepaskan diri, sehingga memerlukan juru selamat? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan berserah kepada Allah yang menyelamatkan kita melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup dengan penuh syukur dan hidup sesuai dengan firman-Nya atas anugerah Allah? Saudara-saudara, sakramen perjamuan disediakan bagi setiap kita yang menyerahkan diri kepada pertolongan-Nya supaya dapat melaksanakan semua perintah-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai makanan dan minuman ini sebagai kelengkapan sakramen perjamuan untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Dandanlah jiwaku, tampil dari gelap dosamu, masuk di terang ceria, bersemaraklah mulia. Kini kau diundang Tuhan, turut dalam perjamuan, Maharaja alam raya, ingin kau bersamanya. Makanan dan minuman, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk melambangkan keselamatan. Angkatlah hatimu ke atas, pandanglah Tuhan Yesus dalam kemuliaan-Nya di surga. Ia memastikan pemeliharaan dan kesegaran bagi hidup kita, seperti makanan dan minuman yang menyegarkan dan menguatkan tubuh kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Surya kehidupan, sumber suka umat Tuhan, dasar
Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Yesus, roti kehidupan, aku mohon pertolongan, agar jangan sia-sia santapanmu ku terima, tapi makin ku hayati cinta kasih yang kau bagi, hingga nanti ku dijamu oleh Dikau di sorgamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan kudus. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Marilah kita berbakti dalam kehidupan sehari-hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Pergilah, wartakanlah kabar bahagia. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus di tengah dunia. Tetaplah bekerja dan berdoa, karena Tuhan Allah setia memelihara dan menjaga kita. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, haleluya,
Yesus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan